Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K, yaitu tiga hal inilah yang menyulitkan situasi tenaga honorer pada seleksi P3K 2024. Ada prioritas utama, tapi susah untuk lulus menjadi ASN P3K. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K 2024 masih berlangsung hingga saat ini bagi para honorer yang ditetapkan memenuhi syarat. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas saat ini telah mengumumkan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 1. Selanjutnya, tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap 1 ini akan melangkah pada seleksi kompetensi. Adapun pendaftaran tahap 2 seleksi P3K 2024 akan dimulai pada 17 November 2024 mendatang. Pada tahap 2 nanti, tenaga honorer yang dibolehkan melamar adalah mereka yang tidak masuk dalam database BKN tapi bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun tanpa putus atau secara terus-menerus. Selain itu, Panselnas juga menetapkan lulusan PPG bisa melamar pada seleksi P3K tahap 2 nantinya. Meski antusias tenaga honorer tinggi dalam melamar pada seleksi P3K 2024 ini bukan berarti tanpa masalah. Masih banyak beberapa kesulitan yang dihadapi oleh para tenaga honorer, bahkan yang menyangkut kelulusan mereka. Beberapa kesulitan bahkan telah ditemui sejumlah honorer sebelum mendaftar seleksi P3K 2024 ini dibuka. Ada yang tidak masuk kategori honorer yang dibolehkan melamar, tak terdaftar di Dapodik, masa kerja yang tanpa bukti, dan masih banyak lagi lainnya. Di antara beragam masalah tersebut, tiga hal berikut yang akan menghambat perjalanan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Penghambat yang pertama yaitu daerah yang membuka seleksi P3K 2024 sehingga semua honorer di daerah yang dimaksud tidak ada kesempatan menjadi P3K. Berdasarkan mekanisme seleksi P3K 2024 pada keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, tenaga honorer
hanya boleh melamar di instansi tempat bekerja di daerah sendiri. Kemudian hambatan yang kedua yaitu daerah sudah membuka seleksi P3K namun tidak ada formasi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau ijazah. Dalam hal ini, tenaga honorer X-THK2 yang menjadi prioritas utama tetap tidak bisa menjadi P3K jika tidak ada formasinya. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu tenaga honorer meraih peringkat terbaik namun di atasnya masih ada honorer yang lebih prioritas dan melamar formasi yang sama. Pada situasi ini, yang didahulukan tetap honorer prioritas meskipun peringkatnya berdasarkan hasil seleksi jauh di bawahnya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Dengan adanya informasi ini mungkin menjadi tolak ukur bagi teman-teman tenaga honorer yang mendaftar pada seleksi P3K di tahap 2. Karena pada tahap 1 banyak sekali para pelamar yang dinyatakan TMS. Jadi kami sarankan untuk yang tahap kedua ini para pelamar lebih berhati-hati. Salah satunya adalah mengenai penguploadan data pribadi. Contoh, penguploadan ijazah, transkrip nilai, KTP, dan sebagainya harus sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer atau peserta seleksi P3K tahun 2024 yaitu mengenai 3 hal yang menyulitkan situasi tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 yang bisa menghambat kelulusan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.